Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Baidowi Ainun Mutakin. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari kelas Pertanian 2C. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan sistemik lintas paralel dan dari sistem ke proses pembentukan kapitalisme. Latar belakang: perubahan institusional dalam ekonomi politik Jerman setelah zaman keemasan berlangsung secara bertahap, kumulatif, dan tanpa gangguan kontinuitas yang dramatis. Dalam prosesnya, rezim perundingan tradisional tidak lagi mencakup dan berubah menjadi inti yang menyusut dan melembut dari sistem baru, yang jauh lebih tidak bersatu dan jauh lebih beragam. Dalam sistem ini, ia dikelilingi oleh pinggiran yang berkembang dari berbagai mode penetapan upah, terdesentralisasi, dan individual, dari perjanjian perusahaan hingga perusahaan yang mengikuti standar industri secara sukarela, dan sebagian besar secara selektif ke sektor non-unian dan anti-unian yang berkembang. Perubahan sistematik lima lintas paralel. Perubahan institusional dalam ekonomi politik Jerman setelah zaman keemasan berlangsung secara bertahap, kumulatif, dan tanpa gangguan kontinuitas yang dramatis dalam berbagai pengaturan kelembagaan di sepanjang jalur paralel, perundingan bersama, dan penetapan upah. Tren yang dominan adalah salah satu dari fragmentasi yang meningkat secara bertahap dari suatu sistem penetapan upah terpadu yang terkonsentrasi dan terpusat secara selektif melalui perundingan bersama di seluruh industri. Kebijakan sosial. Di sini perkembangannya didominasi oleh tuntutan yang muncul dari sistem hubungan industrial agar negara menyerap eksternalitasnya untuk melindungi perdamaian sosial dan memastikan kerjasama yang berkelanjutan antara modal dan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan secara bertahap kehabisan kapasitas negara dan ekonomi untuk mensubsidi rezim penetapan upah yang telah menjadi tergantung pada manajemen pasokan tenaga kerja yang terbatas. Keengganan atau ketidakmampuan mitra sosial untuk mengatasi ketergantungan itu pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menghentikan kebijakan sosial secara sepihak. Penghematan sebagai respon terhadap habisnya sumber daya negara yang sekuler juga melibatkan privatisasi aset publik yang tugas-tugas kebijakan serta ketergantungan pada pasar, termasuk pasar internasional, untuk memberi tekanan kepada kepentingan domestik yang semakin tak terkendali. Ini berjalan bersama dengan seorang jenderal menurunnya signifikansi lembaga para publik dan disertai oleh intervensi dan regulasi negara yang berkembang untuk tujuan melindungi negara dari perampasan sumber dayanya oleh kelompok kepentingan terorganisir dan memperkenalkan pasar sebagai mekanisme sumber daya yang netral secara politik alokasi. Transformasi sistemik. Tinjauan terpisah dari bidang kelembagaan ekonomi politik, Jerman dapat membuat orang menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tidak lebih dari terisolasi, marginal, sesaat, dan pada prinsipnya fluktuasi reversible dalam sistem yang pada dasarnya stabil, yang dimiliki oleh dan besar tetap identik dengan dirinya sendiri. Namun, ini tidak akan adil dengan fakta diamati dalam perspektifnya yang lebih luas yang mengubahnya semuanya. 5 sektor berjalan ke arah yang sama, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai salah satu peningkatan disorganisasi. Institutional Analysis and Political Economy atau analisis kelembagaan dan ekonomi politik. Pemeriksaan interaksi bermacam-macam antara 5 lintasan perubahan gagal untuk mengungkapkan keberadaan sektor dominan yang mendorong pengembangan yang lain melalui kendala untuk saling melengkapi fungsional, dan dengan demikian memperhitungkan fakta bahwa perubahan di seluruh sistem berjalan dalam paralel. Hal ini berlaku khususnya untuk tata kelola perusahaan dan pasar keuangan yang seperti telah kami catat, dianggap oleh beberapa orang sebagai lembaga utama kapitalisme modern, di mana semua yang lain berpotensi bergantung secara kasual. Pada saat itu, disorganisasi sistem perundingan bersama telah berlangsung selama beberapa waktu.
Keanggotaan serikat bekerja semakin menyusut setelah mencapai puncaknya setelah Perang Kedua pada akhir 1970-an. Juga ketegangan antara perusahaan besar dan kecil, Demikian pula, kebijakan sosial telah menjadi semakin tunduk pada tugas menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja yang meningkat pada awal tahun 1970-an, dan defisit publik sudah menjadi endemik pada akhir zaman emas karena ketidakcocokan yang melebar antara tuntutan yang dibuat oleh ekonomi swasta pada anggaran publik sumber daya yang dengannya ekonomi sama bersedia atau sanggup berpisah. Model Jerman. Penemuan model Jerman dalam penulisan ilmiah kembali ke tahun 1980-an ketika Inggris dan Amerika mendiagnosis eurosklerosis yang datang dikombinasikan dengan tuntutan untuk keberangkatan mendasar dari negara kesejahteraan Eropa pasca perang. Ditemukan sebagai kontras kinerja superior saat itu terutama ekonomi Jerman dibandingkan dengan kapitalisme yang lebih liberal dari negara-negara Anglo-Amerika. Secara empiris, interpretasi fungsional dari model Jerman selalu dapat diperdebatkan dan tidak hanya berkenaan dengan penerapannya untuk semua, bukan hanya beberapa sektor ekonomi Jerman. Ada apa dengan model Jerman? Konflik ada di mana-mana di model Jerman, meskipun untuk sementara waktu mereka dapat diabaikan atau disimpan laten, karena belum berkembang menjadi titik di mana mereka dapat mendiskreditkan citra bangga model itu sendiri. Mencermati model Jerman dalam periode yang lebih lama, orang melihat perubahan jauh lebih daripada stabilitas, dan memang jika ada sesuatu yang permanen, itu adalah bahwa semua elemen sistem terus bergerak secara individu dan sehubungan dengan mereka, fungsi dari disfungsi timbal balik. Mengapa banyak pengamat model Jerman didorong untuk menggambarkan apa yang mereka lihat atau apa yang telah mereka bangun dari apa yang telah mereka lihat? Stabil dan langgeng adalah karena mereka ingin menunjukkan bahwa egalitarisme sosial dan solidaritas politik sesuai dengan ekonomi kapitalisme bahkan setelah berakhirnya zaman keemasan, dan bahwa khususnya serikat yang kuat dan demokrasi sosial yang mandiri sebagaimana mereka telah muncul sejak 1960-an di Eropa. Tidak ada penghalang bagi kemakmuran ekonomi dan keberhasilan kompetitif di bawah kapitalisme. Kesimpulannya, asumsi yang mendasari serta proposisi untuk mempertahankan adalah bahwa untuk menjelaskan sepenuhnya proses perubahan sistemik yang diamati, seseorang harus sadar akan hal itu terjadi dalam konteks historis tertentu, yaitu penurunan kebijakan politik. Kapitalisme atau terorganisasir yang dinyatakan secara kelembagaan dan institusional di era pasca perang, setiap elemen misalnya sistem penerbangan tunduk pada dinamika historisnya sendiri. Semua telah dan terus berubah untuk alasan mereka sendiri dan juga sebagai reaksi terhadap satu sama lain. Dan tentu saja tidak ada anggapan tentang kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya di antara mereka, meskipun orang mungkin ingin membiarkan beberapa efek penguatan dan keberhasilan sosial model yang bergantung secara historis, sosial, dan ekonomi. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa konfigurasi kelembagaan yang membentuk sistem Jerman pada tahun 1970-an dan 1980-an diciptakan dalam keadaan utuh atau diciptakan untuk tujuan ekonomi yang harus dilayani. Sekian dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.